Ya, Komisi 2 DPR RI akhirnya menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Rabu siang. Dalam RDPU, gabungan LSM itu mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi bukti kecurangan KPU RI. Sayangnya, rapat yang awalnya digelar terbuka tiba-tiba diputuskan untuk tertutup setelah koalisi mempresentasikan temuan soal dugaan intervensi istana dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik calon peserta pemilu 2024. Mengapa informasi dugaan kecurangan ini harus ditutupi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa dan juga peneliti Perludem yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, Bang Fadli Ramadhanil. Apa kabar, Bang? Baik, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya Kang Saan juga sudah mau bergabung, tapi sepertinya masih rapat. Tadi kita lihat laporan sebelumnya dari teman-teman kami di DPR. Ya. Kalau Anda melihat sebenarnya, mengapa sih tiba-tiba Bang Doli menutup Ketua Komisi 2 DPR menutup agenda rapat dengar pendapat umum tadi pagi? Ya, kami tadi juga sebetulnya cukup kaget ya. Kenapa kemudian tiba-tiba rapat dengar pendapat umum yang dibuka oleh Pak Ahmad Doli Kurnia, awalnya terbuka untuk umum, dan kemudian kami mulai mempresentasikan temuan dan informasi yang didapat oleh koalisi terkait dengan dugaan kecurangan dalam bentuk manipulasi proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Itu sudah berjalan, Mas Taufik, sekitar 10 sampai 15 menit tadi. Kemudian ketika Pak Hadar Nafis Gumai yang menjadi juru bicara koalisi menyampaikan ada informasi tangkapan layar atau foto tangkapan layar percakapan salah satu komisioner KPU dengan anggota KPU provinsi di daerah terkait adanya perintah atau kemudian arahan untuk mengkondisikan dalam tanda petik ya data, informasi atau kemudian proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu, dan itu menyebut institusi KPU. Kemudian tiba-tiba Pak Doli meminta presentasi di stop dan meminta rapat yang dari awalnya terbuka menjadi tertutup. Teman-teman jurnalis yang ada di balkon diminta untuk keluar. Kemudian pengunjung RDPU yang juga menyaksikan dari balkon juga diminta keluar. Gitu. Pada saat itu Pak Hadar juga sempat melakukan protes karena informasi yang disampaikan adalah informasi publik sebenarnya. Jadi untuk apa ditutupi? Pada saat itu apa tanggapan dari? Iya, Pak Hadar menyampaikan keberatan bahwa ini sebetulnya kan informasi yang sudah bergulir di ruang publik sudah hampir 1 bulan ya. Dan tentu bagian kami datang ke Komisi 2 DPR adalah bagian untuk kemudian memberikan informasi ini agar kemudian lebih terformalkan dan bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 2 DPR dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi 2 DPR. Dan tapi Komisi 2 mengatakan melalui Pak Ketua Komisi 2, Bang Ahmad Doli Kurnia mengatakan karena ini menyebut nama orang, menyebut nama institusi, yang orang dan institusi itu tidak ada dalam ruangan itu, maka rapat ini ditutup dan nanti akan dikonfirmasi lebih jauh kepada KPU. Itu tadi janji Komisi 2 kepada kami, koalisi ya, dan disaksikan juga oleh beberapa orang yang tadi juga hadir dalam rapat itu. Komisi 2 berjanji akan melakukan klarifikasi lebih jauh, bahkan tadi ada bahasa melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh untuk menelusuri secara lebih dalam, secara lebih serius, indikasi atau dugaan kecurangan yang dilakukan secara kolektif oleh KPU beserta dengan jajarannya sampai ke daerah terkait dengan proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ini. Nah, tapi tadi yang disampaikan oleh rekan kami di gedung DPR MPR yang mengikuti sidang rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP dan juga Komisi 2 justru menyatakan bahwa pada saat rapat dengar pendapat itu anggota DPR atau Komisi 2 terkesan soft, tidak menanyakan secara spesifik terkait dengan kecurangan, dugaan kecurangan, kemudian isu-isu lain yang memang sedang dihadapi oleh KPU dan dilaporkan oleh banyak orang, hanya membahas soal bagaimana lebih besar porsinya terkait dengan tahapan pemilu. Sementara dugaan kecurangan yang tadi saya sebutkan dan sebagainya itu justru dibahas hanya sedikit saja porsinya. Itu artinya janji tadi yang disebutkan tidak. Tadi saya sempat juga selepas RDPU dengan kami jam 13.30 tadi DPR Komisi 2 lanjut melakukan rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Saya tadi sempat menyaksikan beberapa bagian dari rapat itu. Memang belum spesifik membahas soal dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual ini. Komisi 2 banyak bertanya soal daerah pemilihan, soal persiapan pelaksanaan tahapan, dan saya juga tidak tahu kenapa itu belum menjadi prioritas untuk ditanyakan. Mudah-mudahan kita berharap, dan ini harus kita tagih ya kepada Komisi 2 DPR, mereka berjanji akan memanggil khusus KPU untuk kemudian meminta keterangan, klarifikasi, mengkonfrontasi keterangan yang kami berikan kepada Komisi 2 dengan KPU. Karena Mas Taufik, dari RDPU tadi itu kami paling tidak menyerahkan beberapa bahan, beberapa bukti dan informasi yang dinyatakan juga oleh Komisi 2 setelah kami presentasi. Ada beberapa anggota Komisi 2 yang memberikan respon. Mereka mengatakan bukti informasi yang disampaikan koalisi ini 99,9% valid. Artinya mereka yakin dengan informasi yang kami sampaikan. Karena memang kami juga tidak main-main dalam memberikan informasi. Betul. Ini informasi yang kami dapat dari masyarakat dan beberapanya dari penyelenggara pemilu di daerah. Dan tentu kami juga verifikasi secara hati-hati. Komisi 2 merespon bahwa ini bukti yang valid, bukti yang kredibel, makanya mereka akan menelusuri lebih jauh soal ini. Seperti tadi disampaikan Pak Agus Pardi Gaus juga, ada memang salah satu anggota Komisi 2 yang menyatakan kami akan menyelesaikan ini dengan serius. Bahkan kalau perlu kami akan membentuk panja untuk membahas ini dengan KPU. Nah, dengan tidak ditanyakannya secara tajam, secara detail dalam porsi yang cukup dari rapat kerja antara Komisi 2 dengan KPU tadi, kami mendorong dan kemudian juga berharap kepada Komisi 2, Komisi 2 harus panggil khusus KPU untuk membahas dugaan kecurangan ini. Karena ini persoalan serius yang berdampak sistemik kepada penyelenggaraan pemilu. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal tadi, usulan ada dibentuknya panja dan sebagainya, kita akan membahas dulu terkait dengan temuan tadi yang disampaikan oleh Pak Hadar ya. Kita akan munculkan nanti tangkapan layarnya yang memang sebelum akhirnya ditutup rapatnya, dan bahkan juga Bang Ahmad Doli sempat meminta bahwa media untuk men-take down itu. Padahal itu kan informasi publik ya. Jadi terkesan memang ada yang ditutup-tutupi. Walaupun memang harus ada klarifikasi. Toh akhirnya hari ini juga mereka akan melakukan klarifikasi terhadap KPU. Jadi kenapa harus ditutup-tutupi? Apakah itu juga tidak menimbulkan atau menguatkan kecurangan itu ada? Ya, menurut kami justru memang ketika informasi ini ada, kami sampaikan kepada Komisi 2 dan juga sudah beredar kan. Betul. Di banyak media, tadi CNN sudah menyiarkan. Kita akan lihat nanti TV, tangkapan layar. Parlemen juga sudah menyiarkan. Bahkan sampai sekarang recordnya juga masih ada, masih tersiar di beberapa media. Jadi saya kira sebetulnya pilihannya bukan memerintahkan atau meminta untuk di take down. Tapi justru mendorong Komisi 2 dengan seperangkat kewenangan yang mereka miliki, atau bahkan mungkin aparat penegak hukum, atau juga Bawaslu, untuk melakukan klarifikasi dan menelusuri ini lebih jauh. Betul. Menurut saya ini sudah jadi petunjuk yang sangat kredibel, sangat kuat, bahwa memang kecurangan itu memang ada. Ini sudah jadi petunjuk, sudah jadi informasi awal yang sangat kuat, bahwa memang dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu itu dilakukan secara kolegial. Tidak hanya melibatkan satu orang, tapi juga melibatkan komisioner KPU, melibatkan sekretariat jenderal, melibatkan KPU provinsi sampai kabupaten kota. Dan kita bisa lihat itu, bahwa perubahan data, kelengkapan syarat, dan informasi partai politik yang berhubungan dengan keterpenuhan partai politik itu bisa jadi peserta pemilu atau tidak, nyata dilakukan. Tadi kami perlihatkan screenshot perubahan berita acara salah satu partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang pertama, dokumen pertama tadi yang kalau disampaikan oleh Pak Hadar terkait dengan perubahan data tadi yang disebutkan oleh Bang Fadil ya, data keanggotaan partai politik di sistem Sipol yang berstatus tidak memenuhi syarat akhirnya menjadi memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan tangkapan layar percakapan yang dikirim oleh dugaan Ketua KPU Hashim Asyari kepada salah satu anggota KPU provinsi ya, betul ya. Ini ada seperti percakapan yang menampilkan penolakan halus begitu. Ya, betul. Nah, di situ kan terlihat sebetulnya di tangkapan layar yang kemudian diduga chat atau teks itu disampaikan oleh Ketua KPU ya, karena terlihat namanya itu KPU RI Hashim Asyari, itu kan terlihat bahwa ada semacam
peringatan ya atau Bahkan, pengingat. iya, sempat Ini bertanya berbahaya begitu. Ini berbahaya Iya. bagi kelembagaan KPU dan ini berbahaya juga bagi ketua KPU. Artinya tentu ada sesuatu yang diminta dilakukan oleh Komisioner KPU RI untuk kemudian menjadi sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Nah, ini menurut saya sudah jadi petunjuk yang sangat kuat. Betul. Harusnya harus segera diklarifikasi, harus segera ditelusuri. Ada pengawas pemilu, ada DKPP, dan DKPP menurut saya juga sangat lambat. Kami sudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik itu 2 minggu yang lalu. Dan DKPP sudah memberikan petunjuk. Ada beberapa hal formil yang harus diperbaiki, kami sudah perbaiki, dan kami menunggu sekarang verifikasi materialnya kapan begitu. Dan kami siap untuk membuktikan semua dugaan pelanggaran itu, kami akan sampaikan semua buktinya. Oke, nah Bang Fadli sudah bergabung nih bersama kita, Kang Saan Mustafa yang sejak pagi mungkin sudah mengikuti rapat ini. Kang Saan, halo. Belum, hostnya belum. Kang Saan, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Kalau ini memang nggak ada suara. Kang Saan? Wah, sepertinya komunikasinya masih belum, harus Oh, sudah. Kang Saan, halo, selamat malam. Ya, Mas Topik, malam. Ya, Kang Saan, ini kami sudah membahas tadi, saya dan juga Bang Fadli di sini dari Perludem sudah membahas sedikit terkait apa temuan yang sudah disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil mengawal pemilu bersih tadi di rapat dengar pendapat umum. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang kepada Komisi 2 DPR RI, kenapa harus tertutup? Ya, biasa di DPR kalau banyak menyangkut nama-nama orang, Ya. itu rapat kita selalu dibuat tertutup karena menyangkut banyak nama, menyangkut banyak hal-hal yang sifatnya misalnya personal, gitu kan. Entah itu dari sisi komunikasi maupun yang lain sebagainya. Jadi tidak hanya hari ini saja, sebelum-sebelumnya juga itu ketika menyangkut nama-nama, hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi, itu kita selalu dibuat tertutup. Nah, ketika tertutup bukan berarti nggak kita tindak lanjuti. Tetap bahwa bahan-bahan yang disampaikan pada saat RDPU tadi pagi, itu pasti Komisi 2 tindak lanjuti. Nanti di rapat internal Komisi 2, setelah itu rapat internal nanti ya kita akan sampaikan ke pihak-pihak terkait. Misalnya ditindaklanjuti apakah nanti ada panja atau tetap kita kalau memang ranah ini sudah masuk di DKPP, ya kita nanti mengawasi DKPP dalam mempersoalkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat sipil, khususnya dari teman-teman dari kawal pemilu bersih ini. Jadi itu penjelasan kenapa tertutup. Jadi sekali lagi, kalau biasanya sifatnya sangat personal dan juga hal-hal yang ya tadi semuanya itu kita biasa tertutup. Ya, tapi kan alasannya tadi salah satunya adalah karena ada nama dan institusi yang disebut, maka harus ada klarifikasi dari pihak terkait. Toh hari ini juga DPR juga melakukan klarifikasi dengan KPU. Lalu mengapa harus menunggu nanti? Karena kan juga sama-sama nanti akan diklarifikasi begitu. Kenapa tidak dibuka sekalian? Karena pada saat itu juga kan, bagaimana jalannya klarifikasi tadi dan koalisi juga sudah memberikan bukti-bukti yang memang itu adalah informasi publik, bukan informasi yang sifatnya rahasia begitu. Ya, tadi kan yang disampaikan banyak ya, tentu harus kami dalami, harus kami bicarakan secara internal. Kan antara apa yang disampaikan pada saat RDPU dengan rapat kami dengan KPU dan penyelenggara yang lain serta pemerintah, itu dengan tema memang yang agak berbeda. Jadi kalau misalnya nanti yang mendalami dan mengklarifikasi khusus terkait dengan soal tema kecurangan dalam soal verifikasi, itu pasti kami akan mengambil pihak terkait saja, tidak melibatkan misalnya dari instansi lain, kementerian lain, misalnya Kemendagri. Jadi sifatnya ketika misalnya panja atau kami nanti akan minta
klarifikasi dari DKPP terkait dengan semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kawal pemilu bersih ini, itu pasti akan kami klarifikasi dengan DKPP maupun di rapat nanti internal Komisi 2 untuk semua, tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tapi juga terkait dengan yang lain-lain, laporan RDP masyarakat terkait dengan kasus pertanahan misalnya, terkait dengan soal-soal yang lain, itu selalu nanti ditindaklanjuti di rapat internal. Jadi kita tidak hanya ini saja, tapi soal-soal lain pun itu ditindaklanjuti di rapat internal. Setelah itu kita klarifikasi dengan pihak terkait. Apakah sudah ada? Misalnya kita punya. Apakah sudah misalnya ada? Kita dulu. Ya silakan lanjutkan, Kang Saan. Misalnya gini, kita punya contoh misalnya kita ada dulu menerima RDPU terkait dengan soal sengketa dan konflik pertanahan misalnya. Kita dalami secara internal, setelah itu kita bikin tim panja, misalnya panja terkait dengan soal sengketa tanah dan sebagainya. Jadi ini pun pasti nanti akan kita tindak lanjuti. Kalau ini sudah ada di DKPP, misalnya sudah dilaporkan ke DKPP, tadi pun kita tanya laporan-laporan yang ada di DKPP ada apa saja, walaupun DKPP juga tidak secara spesifik menyampaikan terkait ini loh yang sedang dilaporkan, kasusnya ini dan sebagainya. Tapi kita nanti karena mereka juga menyampaikan karena ini ada di terbuka, karena menyangkut nama dan sebagainya, siapa pelapornya, itu nanti didalami pada saat itu panja tadi. Misalnya nanti kita akan sepakati dengan praksi-praksi lain, apakah mensepakati, menindaklanjuti, mekanismenya seperti apa, itu nanti yang akan kita, sekali lagi, akan kita tuntaskan lah. Mudah-mudahan waktu dekat kita akan tuntaskan. Berarti sampai saat ini belum ada keputusan ya, apakah akan ditetapkan dibentuk panja atau bagaimana ke depannya untuk kasus dugaan kecurangan KPU ini terkait dengan verifikasi faktual peserta pemilu? Belum, karena memang tadi kita rapat dengan penyelenggara khusus banyak bicara terkait dengan tahapan dan lebih kepada sistem pemilu ya hari ini yang lebih dominan. Sekarang sedang ada pengambilan kesimpulan. Ya, bagaimana tuh Bang Fadli? Tadi kan sudah dijanjikan ya bahwa pada rapat dengar pendapat umum dijanjikan bahwa kasus dugaan kecurangan KPU ini akan dibahas secara spesifik di rapat kerja. Ternyata belum juga. Tadi memang sempat disampaikan seperti itu oleh pimpinan Komisi 2 dan beberapa anggota Komisi 2 yang ikut dalam forum RDPU tadi. Tapi memang pada intinya menurut saya jika memang Komisi 2 butuh waktu ya untuk mencermati informasi yang diberikan dan kemudian bisa mengambil mekanisme seperti apa yang kemudian akan dilakukan untuk meminta klarifikasi kepada KPU, ya menurut saya harus segera karena kan ini tahapan pemilu sudah berjalan. Terus berjalan. Ini tahapan verifikasi pencalonan DPD, tahapan pendaftaran pemilih akan terus berjalan. Kalau kemudian tidak ada penyelesaian yang akuntabel terkait dengan dugaan manipulasi dan kecurangan ini akan berpengaruh terhadap trust proses penyelenggaraan pemilu. Trust publik terhadap penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh. Jadi kami berharap betul Komisi 2 bisa kemudian segera memanggil KPU, kemudian mengambil serangkaian tindakan untuk kemudian menyelesaikan proses ini. Langkah-langkah hukum juga akan terus kami lakukan. Salah satunya proses di DKPP sedang berjalan dan tidak menutup juga kemungkinan proses di pengawas pemilu akan menyusul, termasuk juga proses-proses hukum yang lain kalau ini memenuhi indikasi pelanggaran hukum yang lainnya. Kang Saan, kira-kira berapa lama harus DPR memutuskan bahwa akan melakukan atau membentuk panja, kemudian bahkan tadi Gus Padi Gaus juga sempat menyatakan bahwa akan ada pemikiran bahwa akan mengganti Ketua KPU untuk sementara untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan lancar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya pasti ini. Tadi seperti Mas Fadil sampaikan, tentu dari semua laporan yang disampaikan pada saat RDPU tadi pagi, itu kan kita membutuhkan waktu ya untuk mendalami, mempelajari dan mengkaji kan itu terkait itu semua.
Dan setelah itu semua tentu itu didalami, dikaji semua pada saat rapat internal di Komisi 2. Nah, setelah kita mempelajari, mengkaji dan mendalami semua, tentu nanti kita akan tindak lanjuti mekanismenya seperti apa. Apakah ada panja atau misalnya kita akan ada rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan penyelenggara dengan DKPP khusus untuk menindaklanjuti terkait dengan soal dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan tadi oleh masyarakat sipil khususnya dari Kawal Pemilu Bersih. Jadi sekali lagi kita juga ingin semua yang disampaikan untuk secepatnya kita tindak lanjuti. Apakah bukti-bukti yang tadi disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil ini belum cukup untuk menyegerakan, menuntaskan kasus ini agar segera diputuskan? Apakah akan langsung membentuk panja begitu malam hari ini juga atau mengganti komisioner begitu? Apakah tidak cukup bukti-bukti tadi? Ya, kita kan gini. Tadi kan disampaikan pagi sampai jam 12-an lewat. Habis itu ada konferensi pers bersama. Itu jam 1 hampir sampai setengah 2. Yang harusnya rapat dengan KPU, kita juga tertunda karena ada konferensi pers. Rapat dengan KPU, Mendagri itu baru selesai baru mulai jam 2. Sampai hari ini pun kita belum selesai. Bahkan masih ada satu agenda lagi. Itu terkait konsinyering soal penataan dapil. Jadi bukannya kita nggak mau mensegerakan, karena memang hari ini jadwalnya padat sekali kita. Ini dari jam 2 kita nggak ada break juga nih. Jadi sampai hampir jam 9 lewat, kita belum ada break makan malam juga. Jadi bukan berarti nggak mau menyelenggarakan. Dan setelah ini ditutup yang rapat ini, kita lanjut konsinyering yang tadinya mau di luar, akhirnya ditarik juga ke ruang rapat Komisi 2. Jadi sekali lagi semua laporan sudah didapat. Tadi tinggal mempelajari dan mendalami saja. Jadi sekali lagi memang kan perlu juga menyamakan dengan praksi-praksi lain kan. Kayak tadi yang hadir kan tidak semua praksi juga. Perlu juga praksi yang lain kan dikasih informasi juga di dalam rapat internal juga. Jadi sekali lagi kita akan segerakan, tapi kalau misalnya malam ini kan belum bisa juga. Belum jadi prioritas, gimana tuh Bang Fadli? Bukan belum jadi prioritas, kita masih ada gini loh. Sekali lagi ya, belum prioritas. Yang ini aja rapat kita belum selesai. Belum selesai, betul. Betul. Sekarang aja kita belum selesai. Saya keluar nih kan dalam posisi rapat belum selesai nih. Betul. Tanggapan Anda, Bang Fadli? Iya, kita berharap tentu ini bisa segera direspon ya oleh Komisi 2. Kita juga paham Komisi 2 punya agenda yang padat. Tapi ini juga agenda yang sangat penting untuk kemudian dijadikan salah satu prioritas untuk diselesaikan dengan segera. Karena ini sudah berdampak luas kepada penyelenggara pemilu di daerah, Mas Taufik. Saya kira Kang Saan juga pasti mengetahui persoalan ini. Ada saling kecurigaan antar komisioner KPU di daerah, ada pertentangan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten kota, karena mereka diminta untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan yang pasti itu bertentangan dengan sumpah jabatan, sehingga sekarang suasana bekerjanya itu sudah tidak sehat. Ketika penyelenggaraan pemilu semakin memasuki fase-fase yang penting dan iklim atau suasana aktivitas di lingkungan penyelenggara pemilu menjadi tidak sehat, menurut saya ini bahaya kalau ini tidak segera diselesaikan. Apakah masih ada ancaman atau intimidasi yang diterima oleh teman-teman di daerah sampai saat ini? Masih. Beberapa penyelenggara pemilu di daerah yang memberikan informasi kepada kami, intimidasi, ancaman itu masih ada. Karena ada beberapa daerah juga yang kemudian ingin melaporkan hal ini kepada penegak hukum, kepada DKPP, itu juga mengalami semacam ancaman, semacam intimidasi, yang kemudian ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Ya, baik. Terakhir, Kang Saan, untuk menyelesaikan dugaan kecurangan ini yang sepertinya akan terus bergulir karena tahapan pemilu juga masih berjalan. Apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh DPR? Ya, kita dalam waktu dekat kan ada rapat lagi dengan KPU ya. Baik. Waktu dekat. Nah, pada saat rapat dengan KPU, dan setelah kita dalami semua yang menjadi laporan dari Kawal Pemilu Bersih itu nanti akan kita konfirmasi semua kepada teman-teman di
di KPU kan. Baik. Misalnya tadi dengan soal intimidasi, terkait soal suasana yang tidak kondusif, saling curi dan sebagainya. Dan tentu kami juga sepakat kalau itu dibiarkan kan tentu juga akan mengganggu tahapan. Tahapan kan bukan hanya dilaksanakan oleh KPU RI, tapi itu juga oleh KPU-KPU yang ada di daerah kan. Gitu. Jadi sampai ke tingkat bahkan sampai ke tingkat ad hoc. Nah kalau suasananya ini tidak berjalan dengan baik, penuh kecurigaan, bahkan ada intimidasi, pasti akan mengganggu tahapan. Baik. Nah ketika tahapan ini terganggu, tentu harapan kita mendapatkan pemilu yang berintegritas tentu juga akan terganggu. Ya, baik. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Kang Saan Mustafa, dan juga peneliti Perludem Fadli Ramadhanil yang sudah bergabung bersama Prime News. Kita berdoa saja, kita berharap saja mudah-mudahan ada tindakan yang segera dilakukan oleh anggota Dewan terkait dengan dugaan kecurangan ini agar tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan juga tidak ada intimidasi dan juga pemilu berjalan dengan bersih dan jujur begitu. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak atas kehadirannya di Prime News malam hari ini.